Langit tegal limo sore itu tampak redup. Awan menggantung berat seakan tahu akan datangnya keputusan besar dari rumah reot berdinding anyaman bambu di pinggir sawah. Di dalam rumah sederhana itu, Hasim duduk di sisi ranjang tua tempat ibunya terbaring. Tubuh Burani lemah, napasnya pendek-pendek, dan setiap kali ia bicara, harus diselingi batuk dan sesak. "Sim, kalau kamu kerja jauh, siapa yang jagain ibu?" tanya Burani dengan suara serak. Hasim menggenggam tangan ibunya erat-erat, menahan air mata yang sejak tadi ingin luruh. Di hadapannya, perempuan yang selama ini menjadi satu-satunya alasan ia bertahan hidup, kini makin rapuh, digerogoti penyakit jantung kronis yang tak kunjung sembuh. Dua kakaknya sudah lama merantau dan sibuk dengan keluarga masing-masing. Tinggallah Hasim, si bungsu yang sejak lulus SMA memilih tetap di desa demi merawat sang ibu. "Bu, aku nggak akan lama. Cuma setahun. Habis itu aku pulang. Dan ibu bisa berobat ke rumah sakit yang bagus. Biayanya pakai uang dari Kamboja," jawab Hasim lirih. Kamboja. Nama negara itu terdengar asing di telinga Burani. Ia hanya tahu bahwa itu bukan Indonesia. Bukan Banyuwangi. Bukan tempat di mana ia bisa melihat wajah anaknya setiap pagi. Tapi ia juga sadar, obat-obatan yang ia butuhkan makin mahal. Dan penghasilan Hasim dari mencat rumah warga atau bantu panen singkong jelas tak cukup. Semua berawal 2 minggu sebelumnya, saat Pak Leo, tetangga jauh yang sudah beberapa kali datang membawa cerita tentang kerja luar negeri, datang lagi. Kali ini, ia membawa 2 orang pria berjas yang memperkenalkan diri dari agen penyalur tenaga kerja resmi. Mereka meyakinkan Hasim bahwa ada lowongan kerja sebagai admin komputer di Kamboja, dengan gaji mencapai $800 Amerika per bulan. "Kerjanya gampang, Sim," kata Pak Leo waktu itu. "Cuma nginput data. Ngetik, enggak ngangkut barang. Kamu kan bisa komputer." Hasim memang sedikit bisa komputer. Dulu sempat belajar dasar-dasar di warnet saat SMA. Tapi itu pun seadanya. Meski begitu, janji gaji tinggi dan biaya ditanggung membuat Hasim tertarik. Ia mengajukan syarat, harus bisa kirim uang secepatnya untuk pengobatan ibunya. "Bisa. Malah ada yang 2 minggu udah transfer," sahut pria berkacamata, yang belakangan Hasim tahu namanya Johan. Setelah tanda tangan beberapa berkas, yang ia tak sepenuhnya pahami, Hasim diminta mengurus paspor. Anehnya, semua difasilitasi oleh pihak agen. Ia hanya diminta menyerahkan KTP dan foto. Tak sampai 2 minggu, paspornya jadi. Kemudian ia dikumpulkan di Surabaya bersama puluhan calon pekerja lain dari NTT, Sumsel, dan Jawa Tengah. Semuanya tampak muda dan minim informasi. Rombongan Hasim terbang ke Phnom Penh menggunakan visa turis. Tak ada pelatihan, tak ada kontrak kerja resmi dari pemerintah. Tapi karena dibilang, nanti urusan legalnya diurus di sana, Hasim tetap ikut. Setibanya di Bandara Phnom Penh, Hasim merasakan sesuatu yang aneh. Ia dan rombongannya langsung dijemput oleh pria-pria bertubuh kekar, berbicara bahasa yang tak mereka pahami. Mereka diminta masuk ke dalam mobil van tanpa diberi kesempatan menelepon siapapun. "Kenapa buru-buru?" tanya Hasim pelan pada temannya, Ilham, pemuda dari Sragen yang duduk di sampingnya. "Katanya langsung ke kantor," jawab Ilham dengan raut cemas. Tapi yang mereka datangi bukan kantor. Mobil berhenti di sebuah gedung bertingkat tinggi, dikelilingi pagar besi dan kamera CCTV di setiap sudut. Begitu masuk, pintu baja ditutup, dan semua ponsel serta paspor mereka langsung disita. "Tempat kerja kalian di sini," ucap pria berpakaian hitam yang tampak seperti pengawas. "Setiap hari kerja dari jam 9 pagi sampai 12 malam. Yang bandel, dihukum. Yang kabur, hilang." Hasim dan Ilham saling berpandangan. Ingin protes, tapi tak ada gunanya. Sebagian besar dari mereka langsung digiring ke ruangan besar berisi komputer, headset, dan layar monitor. Meja-meja diatur rapi. Namun setiap kursi punya borgol besi yang menempel di sisinya. Di sanalah Hasim sadar, ia tak sedang bekerja, tapi dijadikan tahanan kerja. Hari pertama kerja dimulai dengan tutorial singkat, bagaimana membuat profil palsu, bagaimana menipu orang untuk mentransfer uang. Semua percakapan dilakukan dalam bahasa Inggris yang diketik lewat skrip otomatis. Hasim hanya perlu mengikuti alur, namun setiap kesalahan akan membuatnya dipukul atau diancam. Saat jam makan, mereka hanya diberi nasi dingin dan sayur asin. Tak ada pilihan. Tak ada air bersih.
Saat malam tiba, mereka digiring ke kamar gelap yang diisi 20 orang, tanpa ventilasi dan hanya satu kipas kecil di sudut ruangan. Hasim tidur sambil memeluk ransel kecil yang berisi pakaian dan satu foto ibunya yang sempat ia selipkan di dompet. Malam itu, Hasim menangis diam-diam. "Ibu, Hasim di sini. Tapi ini bukan kerja, Bu." Ia ingin kabur. Tapi kemana? Di luar sana, penjaga bersenjata berkeliling setiap malam. Bahkan salah satu temannya, Fandi dari Palembang, mencoba lari lewat kamar mandi belakang. Esoknya, tubuhnya dipajang di lorong depan sebagai peringatan. Hasim mencoba tetap tenang. Ia mulai menghitung hari, mencari celah. Suatu malam, Ilham berhasil menyelundupkan ponsel kecil dari dalam tumpukan pakaian kiriman. Mereka menyalakan diam-diam, dan Hasim merekam pesan suara untuk adiknya di kampung. "Dek, tolong bantu aku. Aku kerja di depan komputer, tapi tangan diborgol. Kita semua dikurung. Kalau bisa, cari bantuan. Tapi jangan bilang ibu dulu, takut beliau kaget." Pesan itu dikirim lewat akun Facebook palsu yang berhasil mereka bajak. Hasim tahu, peluang kecil ini bisa jadi satu-satunya harapan. Keesokan harinya, ia tetap bekerja seperti biasa. Meski matanya merah, tangannya nyeri, dan tubuhnya demam, ia tetap mengetik. Demi satu hal, membahagiakan ibu. Namun jauh di desa Tegal Limo, Banyuwangi, malam itu Burani merasa sesak. Ia bangun dari tidurnya dan menangis tanpa sebab. Ia menggenggam bingkai foto Hasim, lalu berbisik, "Anakku, kamu di mana?" "Sim? Ibu kuat kok, kamu pulang." "Ya." Ia tak tahu, di tempat ribuan kilometer jauhnya, anak yang ia lahirkan sedang berjuang, bukan hanya demi upah, tapi demi hidup. Hari-hari Hasim di Kamboja seperti gulungan waktu yang membatu. Tak ada pagi, tak ada malam. Cahaya yang ia lihat hanyalah pantulan neon putih dari langit-langit ruangan kerja. Semuanya dingin. Mesin, meja, hingga manusia di sekitarnya terasa seperti benda mati, berfungsi tapi tak bernyawa. Sudah seminggu lebih sejak ia menginjakan kaki di negeri asing ini. Semua janji manis Pak Leo kini menjelma jadi jerat setan. Hasim ingat betul kata-kata pria itu saat duduk di bel-bel depan rumah. "Sim, percaya sama aku. Aku ini bukan maklar sembarangan. Aku sudah kirim 40 orang dari Jember, Lumajang, sampai NTT. Semuanya kerja bagus. Gaji lancar. Yang penting kamu nurut." Saat itu Hasim nyaris menolak. Tapi tatapan ibunya yang penuh harap membuatnya mengangguk. Ia percaya. Percaya bahwa seseorang seperti Pak Leo tak mungkin tega menjebaknya. Percaya bahwa lelaki tua yang dulu sering mengantar tumpukan karung beras pakai pick-up bobrok itu masih punya hati. Namun kini, di balik layar komputer dengan tangan diborgol, Hasim tahu, ia tertipu. Setiap hari ia mengetik pesan-pesan penipuan, menjebak orang-orang kaya dari Eropa dan Tiongkok untuk berinvestasi fiktif. Di awal, mereka pura-pura menjadi perempuan cantik, atau pengusaha sukses, menjalin obrolan lalu menjurus ke tawaran bisnis. Semua dilakukan dengan skrip yang sudah disediakan. Hasim hanyalah perpanjangan tangan dari sistem kejahatan yang tersusun rapi. "Kamu lambat," bentak salah satu pengawas berwajah kaku, lalu menendang kursi Hasim hingga ia hampir terjungkal. Tangannya tetap terikat. Satu borgol di tangan kanan, satu lagi di lengan meja. Jika ingin buang air, ia harus angkat tangan dan menunggu gilirannya. Satu kali menolak perintah atau tidak menyelesaikan target pesan harian, hukumannya bisa berupa tidak diberi makan, tidur di luar tanpa alas, atau pukulan dari batang rotan. Malam hari, Hasim mulai batuk. Udara lembab dan AC tua yang dibiarkan menyala tanpa henti membuatnya menggigil. Di sudut kamar gelap tempat mereka diistirahatkan, Ilham menyodorkan sebuah ponsel kecil dari balik sobekan bantal. "Mas, pakai ini. Tapi hati-hati. Sinyalnya jelek. Kalau ketahuan, kita bisa dihilangkan," bisik Ilham. Dengan jari gemetar, Hasim menyalakan ponsel itu. Tidak bisa menelepon, tapi bisa membuka Facebook. Ia masuk ke akun lamanya dan menulis pesan pendek, menyamar sebagai seseorang yang mengenal dirinya. "Hasim kerja di tempat tidak aman di Kamboja. Diborgol. Tolong bantu dia. Ini serius." Ia kirim pesan itu ke Riko, adiknya di Tegal Limo. Tak berani terlalu banyak.
Ia tahu tiap detik bisa berujung kematian jika ketahuan. Di Banyuwangi, Riko baru saja pulang dari pasar saat notifikasi masuk ke ponselnya. Ia membaca pesan itu, dan darahnya langsung mengalir dingin. Ia tahu itu pasti dari Hasim. Tak pakai lama, ia kabari ibunya. Tapi Bu Rani langsung lemas. Matanya berkaca-kaca. "Sim, kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Bisiknya sambil menggenggam baju Hasim yang masih tergantung di belakang pintu. Riko bergegas mencari keberadaan Pak Leo. Tapi rumahnya sudah kosong. Kontrakan digembok, dan tetangga hanya berkata singkat, "Dia pergi sejak minggu lalu. Katanya keluar kota." Riko tak menyerah. Ia datang ke kantor desa, lalu ke dinas ketenagakerjaan. Tapi tidak ada data keberangkatan Hasim sebagai pekerja migran resmi. Artinya, Hasim berangkat secara ilegal. Frustrasi, Riko akhirnya menghubungi sebuah LSM bernama Migran Watch yang berkantor di Banyuwangi. Di sana, seorang aktivis bernama Mbak Yeni menampung laporannya. Mereka mulai melakukan pelacakan online dan mencoba menjangkau relawan di Phnom Penh. Sementara itu, kondisi Hasim makin memburuk. Batuknya disertai darah. Setiap hari ia menggigil saat mengetik. Kadang ia pingsan di kursi. Tapi tak ada yang peduli. Suatu malam, ia sempat berbicara lirih kepada Ilham. "Aku sudah kirim pesan ke adikku. Mudah-mudahan mereka cari cara buat keluar dari sini. Kalau aku nggak bisa pulang, setidaknya mereka tahu." Ilham diam. Ia tahu harapan di tempat seperti ini sangat tipis. Banyak teman mereka yang menghilang. Ada yang katanya dijual ke jaringan penambang kripto di hutan. Ada yang dipindahkan ke Laos. Beberapa lagi ditemukan meninggal keesokan harinya. Suatu sore, seorang pengawas datang. Ia membawa daftar nama. Di situ, ada nama Hasim. "Besok kamu evaluasi," katanya tanpa ekspresi. "Siapkan diri." Evaluasi. Kata itu punya arti yang mengerikan bagi mereka. Seringkali, evaluasi berarti interogasi, kadang pemukulan, kadang penghilangan. Ilham menatap Hasim penuh kecemasan. "Mas, kalau kamu gak balik, aku bakal teruskan pesanmu." Hasim hanya tersenyum. Wajahnya pucat, tapi matanya tetap tajam. Ia tak pernah lupa wajah ibunya. Tak pernah lupa suara embusan angin di belakang rumah. Tak pernah lupa kenapa ia ada di sini. "Aku masih punya harapan, Ham. Selama kita belum mati, kita masih bisa cari jalan keluar." Pagi esoknya, Hasim dibawa ke ruangan bawah tanah. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di sana. Waktu berlalu, jam demi jam. Tapi Hasim tak kunjung kembali. Ilham menunggu dengan cemas. Lalu malam datang. Saat seluruh pekerja ditarik ke kamar tidur, seorang petugas menarik sebuah kereta dorong kecil. Di atasnya, Hasim terbaring diam, tubuhnya pucat, tangan masih terikat, dan matanya terbuka tapi kosong. Keesokan harinya, kabar itu sampai ke relawan Migran Watch di Phnom Penh. Seorang penghubung menyamar sebagai pengantar makanan dan berhasil masuk ke area kompleks tempat Hasim ditahan. Ia mengambil gambar samar-samar dari selembar laporan yang tertempel di papan kayu dekat dapur. Subjek nomor 12 status, Deca Set nama lokal, Hasim Indonesia. LSM langsung mengabari Riko. Tangis pecah. Bu Rani tak kuat menahan kabar itu. Ia pingsan dan dilarikan ke puskesmas. Satu-satunya anak yang setia kini telah tiada. Tapi perjuangannya tidak berhenti. Di malam pemakaman tanpa jenazah, karena tubuh Hasim entah di mana, Bu Rani menggenggam lembar foto lama anaknya. Ia berbisik pelan, "Hasim, maafkan ibu. Ibu nggak bisa lindungi kamu. Tapi ibu bangga. Kamu anak yang paling kuat." Dan di tempat jauh, dalam sistem rusak yang bernama perdagangan manusia, nama Hasim menjadi simbol penderitaan TKI yang tak pernah tercatat, tapi selalu dikenang. Hari pertama Hasim di dalam bangunan bertingkat yang dijaga ketat itu dimulai dengan sebuah kejutan mengerikan. Tangan kanannya diborgol ke meja komputer. "Ini apa-apaan?" gumam Hasim saat pertama duduk di kursi kerjanya. Sebuah borgol logam berkilat terikat pada permukaan meja. Seorang pria berbadan besar di belakangnya mendorong pundaknya. "Borgol. Standar," katanya singkat, lalu mengklikkan logam itu ke pergelangan tangan Hasim. Klik. Suara itu membuat jantung Hasim berdebar kencang.
Seolah itulah suara yang mengakhiri semua kebebasannya. Meja tempat Hasim duduk disusun rapi, berjajar dengan puluhan meja serupa di ruangan besar yang penuh cahaya buatan. Tiap meja memiliki komputer, headset, dan kamera kecil di atas monitor. Layar komputer Hasim menyala, menampilkan platform percakapan palsu, mirip media sosial, tapi dibuat untuk menjebak target. Di layar tertulis, Welcome, Unit 12. Target hari ini, 25 interaksi, 3 transfer. Hasim baru akan bertanya, ketika seorang perempuan muda dengan wajah datar berdiri di sampingnya. Ia mengenakan seragam abu gelap dengan logo asing di dada kiri. Nama? Tanyanya dalam bahasa Inggris. Hasim kebingungan. Ia hanya bisa sedikit bahasa itu. Hasim. Wanita itu mencatat di tablet kecil. Indonesian. Asiknet As. Alice Lee. Tugasmu hari ini, ajak investor Cina bicara. Manfaatkan empati. Follow script. Hasim menelan ludah. Investor? Empati? Saya nggak ngerti. Plak. Tamparan keras mendarat di wajahnya. No talk. Do your job. Ia limbung. Sakit. Tapi lebih dari itu, ia terkejut betapa cepatnya sistem ini memaksa manusia tunduk. Tak ada pelatihan. Tak ada instruksi manusiawi. Semuanya keras, cepat, dan dingin. Hasim melihat sekitar. Sebelah kirinya duduk seorang pria muda asal Filipina. Wajahnya murung, mata sembab. Ia mengetik cepat, seperti robot. Di sebelah kanan, seorang perempuan yang tampaknya dari Vietnam, sedang berbicara dengan suara pelan melalui headset. Tangannya gemetar, tapi tetap bekerja. Semua sama, di borgol. Semua sama, terpaksa menipu. Hasim mencoba mengikuti instruksi di layar. Ia diminta menyamar sebagai seorang wanita bernama Alice Lee, pengusaha bunga asal Guangzhou yang ingin berkenalan dengan investor. Hasim tak punya pilihan. Ia mulai mengetik, mengikuti naskah. Hi, Emer Wong. Inshallallahu alaihi wasallam your profile, and I think we have same business interests. Tiap baris harus diketik tanpa kesalahan. Jika salah, sistem akan otomatis memberi peringatan. Jika 3 kali salah dalam sejam, peringatan itu berubah jadi laporan, dan akan diproses oleh pengawas. Kata, proses, di tempat ini tak pernah berarti baik. 1 jam, 2 jam, 5 jam. Hasim terus mengetik. Tangan kanannya mulai kebas. Lehernya sakit. Ia hanya bisa duduk diam. Sekali ia mencoba menggerakkan kursi, borgolnya menyentak keras. Saat waktu makan siang tiba, para pekerja digiring satu persatu ke ruang makan kecil. Nasi putih yang keras, sup kol asin, dan segelas air keruh. Hasim tak sanggup makan, tapi tetap memaksakan diri. Ia tahu tubuh lemah hanya akan jadi alasan untuk dihukum. Ilham duduk di seberangnya. Wajahnya sama pucat. Ini semua gila, bisik Hasim. Ilham hanya mengangguk. Aku sudah 3 hari di sini. Semuanya begini. Tapi ada yang lebih buruk. Apa? Ilham menunduk. Kalau kamu gagal dapat target 2 hari berturut-turut, kadang mereka jual kamu. Jual kemana? Entah. Ada yang bilang ke kompleks lain. Ada yang dijual ke tambang. Atau jadi organ donor. Kalimat itu membuat perut Hasim mual. Ia memejamkan mata sejenak. Di benaknya terlintas wajah ibunya. Apakah ia masih sehat? Apakah Riko sudah menerima pesan rahasia yang ia kirim? Ia ingin menyerah. Tapi wajah ibunya membuat ia bertahan. Malam itu, saat semua pekerja dikurung di kamar tidur sempit berisi 20 orang, Hasim mencoba berbisik pada Ilham. Kita harus kabur. Ilham menoleh cepat. Kamu gila? Kamu tahu Fandi yang dari Palembang? Dia kabur 2 minggu lalu. Sekarang mayatnya dipajang di lorong bawah. Hasim menarik napas. Tapi kita nggak bisa selamanya di sini. Aku nggak mau mati di negeri orang. Ilham terdiam lama. Lalu berkata pelan, aku punya ponsel kecil. Baterainya cuma 15%. Tapi sinyal kadang nyala. Kalau kamu yakin, besok aku kasih. Hasim mengangguk. Hati-hati. Seperti tikus di sarang ular. Keesokan harinya,
Hasim bekerja seperti biasa. Tapi kini ia punya harapan kecil. Siang hari, saat pengawas sedang sibuk menegur orang lain, Ilham menyelipkan ponsel mini ke dalam kaos Hasim. Malam harinya, Hasim duduk di sudut ruangan. Ia nyalakan ponsel itu pelan-pelan. Layar redup. Tidak ada sinyal. Lalu 1 bar. 2 bar. Ia segera masuk ke Facebook menggunakan akun lama yang dulu ia pakai saat SMA. Ia ketik cepat pesan ke adiknya. Riko, aku di Kamboja. Kerja tipu orang. Diborgol di meja. Tolong cari bantuan. Jangan bilang ibu dulu. Aku masih hidup. Lalu ia hapus cache, tutup aplikasi, dan matikan ponsel. Disembunyikan kembali di bantal yang ia robek diam-diam. Malam itu, ia bisa tidur, meski hanya 2 jam. Namun 2 hari kemudian, Hasim dipanggil oleh pengawas. Unit 12. Follow me. Ilham menoleh. Mata mereka bertemu. Tak ada kata-kata. Tapi Ilham tahu, Hasim akan dievaluasi. Hasim dibawa ke lantai bawah. Ruangan dingin, lantai beton, lampu kuning redup. Di sana sudah menunggu 3 orang asing berbaju jas. Mereka tak bicara, hanya melihat Hasim. Lalu salah satu dari mereka berkata, "You sent message. How?" Hasim pura-pura bingung. Nomor. I don't have phone. Plak. Pukulan keras mengenai pipinya. Lie. You sent location. Indonesian group outside now asking. Hasim tersentak. Jadi, pesan itu sampai? Tapi senyum kecil sempat terbit di sudut bibirnya. Meski tubuhnya remuk, meski matanya nyaris tertutup karena lebam, dalam hatinya ada secercah cahaya. Pesannya sampai. Hari itu, Hasim tidak kembali ke ruangan atas. Tapi keberaniannya menggerakkan sesuatu di luar sana. Riko, adiknya, bersama Migran Watch dan relawan di Kamboja mulai menggencarkan laporan. Nama Hasim dibawa ke media lokal. Kedutaan Indonesia mulai terlibat. Sinyal perlawanan mulai menyala. Meski Hasim tak terlihat lagi, ia telah menjadi api kecil di tengah gelapnya kejahatan lintas negara. Dan kisahnya baru saja dimulai. Banyuwangi, pukul 2 pagi. Di bawah langit mendung, Riko duduk di depan rumah, tak bisa tidur. Tatapannya kosong menembus gelap. Ponsel di tangannya baru saja mengeluarkan notifikasi. Sebuah email dari relawan Migran Watch Kamboja. Ada satu kalimat di sana yang membuat dunia Riko serasa runtuh. Kami menerima laporan, ada mayat pria tanpa identitas yang ditemukan di daerah Sihanoukville, dekat kompleks tempat Hasim terakhir terlihat. Pikirannya berputar. Hasim, adiknya satu-satunya, yang sejak kecil selalu dijaganya, yang ikut membantu ibunya mengangkat air dari sumur waktu ayah mereka meninggal, yang bersikeras pergi ke luar negeri demi menyekolahkan Riko ke perguruan tinggi. Kini, ia mungkin telah menjadi mayat tanpa nama di negeri orang. Namun Riko menolak percaya begitu saja. Ia ingin memastikan. Ia harus melihat dengan mata kepala sendiri. 2 hari kemudian, berbekal uang hasil menjual motor satu-satunya, Riko terbang ke Kamboja. Ia dibantu oleh Mbak Yeni dari Migran Watch yang menghubungkannya dengan aktivis lokal bernama Sopheak. Sopheak adalah pria muda Kamboja yang sudah bertahun-tahun membantu korban perdagangan manusia, terutama dari Asia Tenggara. Nama Hasim sudah saya sebar ke beberapa rumah sakit dan kamar jenazah, kata Sopheak, saat menjemput Riko di Bandara Phnom Penh. Tapi masalahnya, para pelaku sering membuang identitas korban. Bahkan kadang tubuhnya sengaja dirusak biar nggak bisa dikenali. Riko hanya diam. Hatinya semakin berat. Hari pertama, mereka menuju rumah sakit Preah Kosama. Di sana, ada satu jenazah pria muda tak dikenal yang ditemukan di dekat pelabuhan. Tubuhnya penuh luka lebam. Wajahnya bengkak. Begitu kain penutup dibuka, Riko menatap tajam. Tapi itu bukan Hasim. Ia hampir menangis, antara lega dan panik. Hari kedua, mereka ke RS lain, kali ini lebih jauh, Provinsi Kampong Speu. Ada satu jenazah yang baru masuk seminggu lalu. Pria berusia sekitar 30 tahun, tinggi sekitar 165 cm. Di sakunya ditemukan sobekan kain bertuliskan, Elis 12, nama pengguna palsu Hasim dalam sistem penipuan. Kain penutup dibuka perlahan.
Wajah jenazah itu penuh memar, dengan luka parah di pelipis. Wajahnya nyaris tak bisa dikenali. Tapi, ada satu ciri khas. Bekas luka panjang di atas alis kiri. Rico gemetar. Ia kenal luka itu. Luka yang Hasim dapat saat jatuh dari sepeda sewaktu kecil, mengejar layangan. Rico limbung. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya menggigil. Hasim, ini kamu ya, Sim? Kamu beneran ninggalin ibu? Ucapnya nyaris tak terdengar. Ia tak menangis. Air matanya kering. Tapi dalam hatinya, tangisan itu membelah langit. Proses identifikasi dilakukan. Tapi karena Hasim berangkat secara ilegal, tidak ada dokumen resmi. Tak ada paspor. Tak ada catatan medis. Sopheak menyarankan tes DNA, tapi itu akan memakan waktu berminggu-minggu. Rico, kalau kamu ingin jenazah ini diklaim dan dibawa pulang, kita harus tembus jalur diplomatik. Tapi itu sulit. Biasanya, korban seperti ini dikubur tanpa nama, kata Sopheak. Rico tak terima. Ia mengirim foto luka jenazah ke Burani, sang ibu. Video call pun dilakukan diam-diam. Begitu melihat wajah mayat, Burani pingsan. Semua yang menyaksikan pertemuan virtual itu terdiam. Tak butuh tes DNA. Hati seorang ibu tahu anaknya, bahkan dari tubuh yang hancur. Rico mulai menggalang perhatian media. Ia menulis panjang lebar di media sosial, membagikan kisah Hasim. Ia tunjukkan bukti-bukti, chat terakhir, foto-foto Hasim sebelum berangkat, rekaman suara dari Ilham yang masih tersembunyi di salah satu lokasi penyekapan. Tulisan itu viral. Di Indonesia, media nasional mulai mengangkat cerita ini. Pemuda Banyuwangi tewas misterius di Kamboja. Diduga korban perdagangan manusia. Kementerian Luar Negeri RI akhirnya turun tangan. Mereka mengirim tim ke Phnom Penh dan mulai bekerja sama dengan otoritas Kamboja. Salah satu lokasi penampungan ilegal digerebek. Belasan WNI berhasil diselamatkan, termasuk Ilham. Tapi Hasim sudah tak bisa diselamatkan. Hari pemakaman di Banyuwangi digelar tanpa jenazah. Hanya sebuah peti kosong yang ditaburi bunga, dan foto Hasim saat mengenakan sarung batik, tersenyum di depan rumah. Di bawahnya tertulis, Hasim bin Mukhlis, 1997 hingga 2025. Pergi demi keluarga. Gugur karena kejahatan. Akan selalu dikenang. Burani duduk diam di samping makam. Tangannya memeluk foto anaknya. Matanya sudah kering, tapi jiwanya hancur. Ibu udah ikhlas, Sim. Tapi ibu janji, ibu akan bantu orang lain biar gak ada yang senasib kayak kamu. Sementara itu, di Kamboja, Sopheak membawa Rico ke satu lokasi terakhir, bekas kompleks tempat Hasim ditahan. Bangunan besar itu sudah kosong, bekas penggerebekan 2 hari lalu. Tapi di salah satu dindingnya masih tertempel selembar kertas. Unit 12 Decaset Disposet March 8. Rico mencabut kertas itu dan menyimpannya di tas kecil. Ia bertekad, Hasim mungkin sudah tiada, tapi kisahnya tidak akan berhenti. Ia akan terus bersuara. Ia akan melawan jaringan jahat ini, untuk Hasim, dan untuk semua pekerja migran lain yang masih dikurung di tempat-tempat serupa. Angin panas Phnom Penh berhembus pelan saat Rico dan Sopheak tiba di kantor kecil milik LSM Freedom Watch Kamboja, yang selama ini aktif mendampingi kasus-kasus TKI di negeri itu. Di balik pintu kayu berderit, suasana kantor tak seramai biasanya. Komputer dimatikan, kursi berantakan, dan hanya 2 orang staf yang terlihat, wajah mereka tegang. Ada apa ini? Tanya Rico curiga. Salah satu staf, perempuan muda bernama Dara, menarik Sopheak ke dalam dan menutup pintu rapat-rapat. Kami disuruh tutup mulut. Semalam polisi lokal datang, geledah dokumen, rampas data. Mereka cari informasi soal kasus Hasim dan penggerebekan di Sihanoukville. Rico menegang. Maksudnya, mereka menghalangi. Sopheak mengangguk pelan. Ya, diduga, ada oknum aparat Kamboja yang jadi backing bisnis ini. Mereka tak suka perhatian media. Terlalu banyak suara, dan itu membahayakan jaringan mereka. Berita kematian Hasim dan penyelamatan 18 TKI dari sebuah bangunan tertutup memang membuat geger. Tapi dalam bayang-bayang sorotan media, justru mulai muncul tanda-tanda perlawanan dari para pelaku. Beberapa relawan Freedom Watch menerima ancaman.
Salah satu sopir mereka ditemukan babak belur di pinggir jalan. Kantor cabang di Sihanoukville dilempari batu dan dicoret dengan cat merah. Hentikan! Bahkan di hari ketiga Rico di Phnom Penh, dua orang pria tak dikenal terlihat membuntutinya sejak pagi. Sopheak langsung bertindak. Ia menyembunyikan Rico di penginapan rahasia di kawasan Boeung Kengkang, tempat biasa LSM menyimpan korban selamat. Di kamar sempit berbau kapur barus itu, Rico duduk diam menatap jendela. Gila, bisiknya. Ini bukan sekadar mafia kecil. Ini sistem. Sopheak mulai membuka jaringan lama. Ia hubungi jurnalis asing, pengacara HAM, hingga diplomat diam-diam di kedutaan. Semua membawa pesan serupa. Jangan berhenti bicara. Mereka takut pada sorotan publik. Mereka kuat karena diam. Sementara itu, Rico fokus mengumpulkan bukti. Ia kembali menemui Ilham, satu-satunya saksi hidup dari ruangan kerja tempat Hasim terakhir terlihat. Ilham kini berada di bawah perlindungan sementara Migran Watch. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, tapi sorot matanya tajam. Kau tahu, Ko, kata Ilham. Mereka biasa bilang, kalau ada yang bikin ribut, mereka cuma anggap itu suara anjing menggonggong. Rico mengepal tangan. Ya, tapi sekarang anjingnya gigit. Ilham menyerahkan sesuatu. Kartu microSD kecil, disembunyikan di sela kaos kaki saat ia kabur dari penyekapan. Di dalamnya, rekaman video dari kamera CCTV internal kompleks, termasuk rekaman saat Hasim dipukuli dan dibawa paksa oleh tiga pria berbadan besar. Wajah para pelaku terlihat jelas. Salah satu dari mereka mengenakan jaket polisi Kamboja. Rico dan Sopheak memutuskan membawa kartu itu ke wartawan investigasi asal Prancis, Claire Duval, yang bekerja untuk jaringan berita internasional. Claire sudah lama mencium bau busuk dari balik sindikat penipuan online di Asia Tenggara. Begitu melihat rekaman itu, Claire menghela napas panjang. This is exactly what I've been looking for. Ia mengirim video itu ke timnya di Bangkok. Dalam 24 jam, sebuah berita besar ditayangkan dengan judul Borgol dan Komputer, Perbudakan Digital di Jantung Kamboja. Artikel itu menampilkan wajah Hasim, kutipan suara Rico, dan rekaman video dari microSD. Dampaknya luar biasa. Twitter meledak. Tagar Justice for Hasim jadi trending. Media Indonesia makin gencar. Bahkan Komisi Nasional HAM di Jakarta mulai buka suara. Namun bersamaan dengan itu, teror meningkat. 2 hari setelah berita tayang, kantor Freedom Watch disegel otoritas setempat. Alasannya, melanggar izin operasional. Padahal semua dokumen mereka lengkap. Sopheak dan 2 stafnya ditahan sementara. Rico, yang saat itu sedang menginap di rumah pendeta lokal, nyaris ditangkap. Tapi ia sempat kabur dan bersembunyi di gereja tua di pinggiran kota. Dari dalam ruang doa gelap dan sunyi, Rico menelepon ibunya di Banyuwangi. Suaranya lirih. Bu, ini mungkin panggilan terakhir Rico pakai nomor ini. Tapi Bu jangan takut. Rico janji, SIM gak mati sia-sia. Tangis Bu Rani terdengar samar di ujung sambungan. Nak, kamu pulang aja. Jangan jadi mayat kedua. Tapi Rico diam. Ia tak bisa pulang. Belum. Keesokan paginya, Claire menelepon. Rico, kita dapat perintah dari redaksi. Tim dokumenter CNN Asia akan datang pekan depan. Mereka ingin mengangkat cerita Hasim secara global. Kau siap? Rico mengangguk. Saya siap. Dan ia lebih dari sekadar siap. Ia menyusun berkas. Semua bukti, rekaman, catatan kronologis, nama-nama TKI yang selamat, jejak digital komunikasi Hasim dengan adiknya. Ia berniat menyerahkannya langsung ke Komisi Hak Asasi Manusia Kamboja, CCHR, lembaga paling netral dan sulit dijinakan. Meski penuh risiko, Rico tahu satu hal. Ketika negara melindungi pelaku, suara korban harus lebih keras. Namun pada malam sebelum rencana itu, kejadian buruk menimpa. Rico nyaris diculik. Dalam perjalanan kembali dari toko, 2 pria bermotor menyerangnya, memaksa ia masuk ke mobil tanpa plat. Untung ia menjerit keras dan sempat lari ke toko tukang roti. Warga lokal berdatangan. Penyerang kabur. Ia gemetar. Tapi matanya tak lagi gentar. Esok paginya, ditemani Claire dan pengacara HAM lokal, Rico menyampaikan berkas itu ke CCHR.
Mereka menerimanya dengan serius. Salah satu komisioner berkata, "Kasus ini akan kami bawa ke parlemen. Tapi bersiaplah. Musuh kalian bukan hanya mafia. Kalian sedang menantang simpanse bersenjata." Rico tersenyum tipis. "Ya, tapi Hasim dulu cuma petani. Dan dia berani masuk kandang singa demi adiknya." Malam di Phnom Penh terasa berbeda malam itu. Bukan hanya karena hujan deras yang turun sejak sore, tetapi karena Rico tahu, kini dia bukan sekadar seorang adik yang kehilangan kakaknya. Ia sudah berubah menjadi ancaman nyata bagi jaringan penyelundupan manusia terbesar di Kamboja. Sejak laporan lengkap ia serahkan ke Komisi HAM, wajah dan namanya tersebar ke berbagai jaringan, baik yang pro kemanusiaan maupun yang sebaliknya. Sobheak kembali menemuinya setelah sempat ditahan 2 hari. Wajahnya pucat dan ada bekas luka memanjang di pipi. "Rico, kamu harus keluar dari Phnom Penh malam ini. Ada pembicaraan di antara para relawan. Kamu masuk daftar hitam. Mereka sebut kamu, si pengacau dari Indonesia." Rico hanya mengangguk pelan. "Kalau aku pergi, siapa yang lanjutkan semua ini?" Sobheak menatapnya dalam. "Bukan soal siapa, tapi soal kamu bisa bertahan hidup atau tidak. Kita tak akan bisa lanjutkan apa-apa kalau kamu hilang." Sobheak memutuskan membawa Rico ke sebuah tempat aman, jauh dari ibu kota, kampung kecil di Provinsi Kampot, dekat perbatasan dengan Vietnam. Di sana, mereka tinggal di rumah kayu milik Pak Lok, mantan aktivis HAM yang kini hidup sebagai petani garam. Ia menerima mereka tanpa banyak tanya. Di rumah itu, Rico punya waktu sejenak untuk bernapas. Tapi bukan berarti ia berhenti. Setiap malam, dengan bantuan laptop butut dan koneksi internet lemah, Rico menulis. Ia dokumentasikan kronologi Hasim, melengkapi data-data korban selamat, menyusun satu file besar yang diberi judul Digikuli, Sistem Perbudakan Digital di Asia Tenggara. Tulisan itu akan dikirim ke lembaga internasional, termasuk UNHCR dan ILO. Ia tahu, kalau suara ini tidak menembus sistem global, tak akan ada yang berubah. Namun ia tak sadar, pelaku di balik kematian Hasim juga belum menyerah. 3 hari setelah mereka tiba di Kampot, sebuah sepeda motor misterius terlihat 2 kali berhenti di depan rumah Pak Lok. Pria berjaket gelap duduk lama di atasnya, menatap ke dalam rumah. Keesokan malamnya, mereka menemukan bekas jejak kaki basah di belakang dapur. Sobheak jadi gelisah. "Mereka sudah tahu kamu di sini," bisiknya. "Mungkin cuma soal waktu sebelum kamu dihabisi." Rico, yang semula bertekad bertahan, mulai bimbang. Tapi semua itu berubah ketika seseorang menghubunginya lewat email anonim. "Saya tahu siapa membunuh Hasim. Saya tahu siapa yang lindungi mereka." Pesan itu dikirim oleh seseorang bernama Hem Dara, yang mengaku mantan teknisi IT di salah satu kompleks KAM yang pernah ditinggali Hasim. Ia ingin bertemu, tapi bukan di Phnom Penh, melainkan di perbatasan Laos Kamboja, di kota kecil bernama Stung Treng. Rico tahu itu gila, tapi ia juga tahu, kebenaran jarang datang di tempat yang aman. Perjalanan ke Stung Treng menempuh hampir 12 jam lewat jalur darat. Mereka menyewa mobil tua dan menghindari jalan utama. Sepanjang perjalanan, Sobheak mengatur komunikasi hanya lewat ponsel sekali pakai. Di tengah hutan di Kratie, mereka sempat dihentikan oleh 2 pria berpakaian sipil. Mereka mengaku dari imigrasi dan meminta paspor. Tapi Sobheak langsung tahu, ini bukan petugas resmi. Ia menolak keluar dari mobil dan langsung melaju. Penyelundup punya cara beli waktu. Tapi mereka tak bisa membeli semua jalur, gumamnya. Tiba di Stung Treng, mereka bertemu Hem Dara di sebuah warung mie dekat pasar malam. Pria itu tinggi kurus, matanya cekung, dan selalu menunduk. Ia tampak trauma, tapi dari bibirnya mengalir cerita yang mengerikan. Dulu, Hem adalah teknisi yang bertugas mengunci sistem komputer korban scam. Ia juga yang memasang software pelacak yang memantau gerakan karyawan, termasuk Hasim. "Saya tahu Hasim mencoba kabur. Saya sempat lihat dia mencoba buka panel listrik malam itu. Tapi sebelum saya bisa bantu, dia sudah ditangkap. 3 orang dari luar kompleks, orang kuat, datang membawanya," ujarnya. Rico mengepal tangan. "Apa kamu tahu siapa mereka?" Hem mengangguk. "Saya cuma tahu nama panggilannya. 1 disebut Kapten, yang 2 lagi hanya disebut
Petugas khusus. Tapi saya pernah lihat mereka masuk markas polisi di Phnom Penh. Mereka bukan warga sipil. Ia menyerahkan flash disk kecil pada Rico. Ada salinan data kamera, log akses, dan nama-nama korban. Ini salinan dari server sebelum saya kabur. Saat kembali ke Kampot, mereka sadar, jejak Rico kini tak bisa ditutupi lagi. Email, foto, dan bahkan lokasi pergerakan mereka mulai bocor. Malam keempat setelah pertemuan, rumah Pak Lok dilempari batu besar. Pintu nyaris jebol. Untung mereka sudah siap. Rico dan Sobhyak segera melarikan diri, membawa semua data yang mereka punya. Di tengah gelap malam, Rico sempat berhenti di pinggir jalan, menatap langit bintang. Aku hampir mati, Sim. Tapi ini belum waktunya. Aku akan terus lawan mereka, sampai tak ada Hasim-Hasim lain yang mati karena perbudakan. Beberapa hari kemudian, mereka berhasil menyelundupkan diri ke Phnom Penh lewat jalur air. Di sana, Rico menyerahkan semua data ke Kedutaan Indonesia yang mulai membuka kanal resmi pelaporan perdagangan manusia. Kedutaan setuju, kasus Hasim akan dibawa ke sidang ASEAN Summit bulan depan. Rico tak mau bersembunyi lagi. Ia duduk di hadapan kamera CNN Asia, wajahnya tanpa topeng, dan bicara lantang. Nama adik saya Hasim. Ia mati dalam ruang pengap, tangan diborgol, duduk di depan komputer. Ia bukan pelaku, ia korban. Dan saya di sini, bukan untuk menangis, tapi untuk menuntut keadilan. Kota Naypyidaw, Myanmar, pagi itu dipenuhi bendera dari berbagai negara anggota ASEAN. Gedung megah tempat dilangsungkannya KTT ASEAN khusus mengenai keamanan regional dan perdagangan manusia tampak dijaga ketat. Polisi militer berdiri tegap, drone beterbangan mengawasi langit. Di balik megahnya pertemuan itu, duduk seseorang yang tak pernah membayangkan akan berada di sana. Rico Nugraha, adik dari Hasim. Mengenakan setelan abu-abu lusuh dan sepatu pinjaman dari staf Kedutaan Indonesia di Phnom Penh, Rico berdiri tepat di belakang delegasi RI. Wajahnya tegang, tangannya dingin, tapi matanya penuh api. 3 hari sebelumnya, ia diundang secara khusus oleh Kemenlu Indonesia untuk memberikan kesaksian langsung. Sejak video wawancaranya ditayangkan CNN Asia, berbagai media internasional menyoroti kasus Hasim. Bahkan sejumlah negara mulai menggali ulang kasus-kasus kematian mencurigakan di Kamboja yang selama ini dianggap wajar. Pada malam sebelum keberangkatannya ke Myanmar, Rico sempat duduk berdua dengan Sobhyak di sebuah kamar kecil di Phnom Penh. "Kau sadar, ini bisa membahayakanmu?" tanya Sobhyak. Rico mengangguk. "Tapi kalau aku diam, aku tak beda dengan mereka yang memborgol kakakku." Hari itu, saat delegasi dari 10 negara duduk melingkar di ruang utama sidang, suasana berubah drastis ketika perwakilan Indonesia, Dirjen Perlindungan WNI, Bapak Nurdin Yamin, mengangkat tangan dan meminta waktu khusus. Ia membuka map coklat dan berkata lantang, "Dengan hormat, izinkan kami memutar bukti visual dan memberikan waktu untuk kesaksian seorang warga negara kami, yang menjadi saksi sekaligus korban dari praktik perbudakan digital di Kamboja." Semua mata tertuju ke layar besar. Rekaman dari flash disk milik Hem Dara diputar. Di sana tampak Hasim duduk di depan komputer, dengan kedua tangan diborgol ke meja. Ia terlihat dipukul 2 kali oleh seorang pria berbadan besar, mengenakan jaket mirip seragam aparat. Beberapa menit kemudian, seorang pria lain masuk dan menyebut, "Kapten Lee Seng menyuruh pindahkan dia ke ruang bawah." Di akhir rekaman, Hasim diseret keluar, tubuhnya lemas, dan tak terlihat lagi. Suara di ruangan sidang mendadak hening. Rico berdiri dan berbicara. Suaranya gemetar, tapi kata-katanya tajam. "Saya datang bukan membawa dendam. Saya membawa nama kakak saya, Hasim, yang datang ke Kamboja untuk mencari nafkah, bukan untuk disiksa. Ia bukan kriminal. Ia korban. Dan saya tahu, pelaku tak hanya orang jahat bersenjata, tapi juga sistem. Sistem yang tutup mata." Perwakilan Filipina terlihat mengangguk pelan. Delegasi dari Thailand mulai berbicara satu sama lain. Namun dari pihak Kamboja, wajah-wajah menegang. Perwakilan mereka, Mayor Seng Rathana, sempat menolak rekaman tersebut sebagai bukti sah. "Itu bisa direkayasa," katanya. "Bisa saja video itu berasal dari sumber tidak dikenal dan tidak dapat diverifikasi." Tapi di saat itulah, perwakilan dari Singapura menyela.
Kami menerima salinan data log yang dicocokkan dengan ISP Kamboja. Nama Kapten Lee Seng benar-benar terdaftar sebagai petugas aktif di Divisi Keamanan Siber Phnom Penh. Ia bahkan tercatat masuk ke kompleks di Sihanoukville pada tanggal yang sama dengan kematian Hasim. Kamboja tak bisa menyangkal. Suasana sidang memanas. Perwakilan dari Malaysia mendukung usulan Indonesia untuk membentuk tim investigasi bersama ASEAN. Delegasi Vietnam dan Laos menyatakan kekhawatiran soal potensi keterlibatan aparat negara dalam sindikat penyelundupan digital. Dalam waktu 2 jam, KTT ASEAN memutuskan menunda semua kerjasama keamanan digital dengan Kamboja sampai penyelidikan selesai. Mengeluarkan rekomendasi khusus agar Kapten Lee Seng dan 2 oknum lainnya segera dinonaktifkan dan diperiksa. Membentuk forum investigasi lintas negara, dengan Riko sebagai salah satu saksi kunci. Tepuk tangan terdengar pelan, terutama dari delegasi Indonesia dan Filipina. Tapi jauh di luar gedung sidang, di antara kabut malam Myanmar, bahaya baru sedang menyusun langkah. Keesokan harinya, di kamar hotel tempat Riko menginap, Sop Heak menunjukkan tangkapan layar dari grup telegram gelap. Habisi si adik. Saksi utama. Harga, $20 Amerika. Riko menatap layar itu lama. Diam. Lalu ia bertanya, apakah Hasim tahu semua ini sebelum dia mati? Sop Heak menggeleng. Tidak. Dia hanya tahu dia dipaksa bekerja. Tapi dia tetap patuh. Mungkin, karena dia ingin tetap hidup untuk keluarganya. Riko menarik napas. Kalau begitu, aku akan hidup, untuk suaranya. Di Jakarta, publik mulai menekan pemerintah lebih keras. Hashtag Tegakan Keadilan Hasim menggema di Twitter. Komnas HAM memanggil beberapa mantan TKI untuk memberi keterangan. Bahkan DPR membentuk panja, panitia kerja, khusus untuk menyelidiki potensi jaringan penyalur ilegal dari Jawa Timur ke Kamboja. Namun bersamaan dengan itu, ancaman di dunia nyata makin nyata. Riko mulai menerima pesan-pesan misterius. HP-nya disadap, lokasinya terlacak. Sop Heak berkata, sudah waktunya kamu menghilang dari radar. Biar kami yang lanjutkan dari sini. Tapi Riko menolak. Aku belum selesai. Selama nama Hasim belum diseret ke meja pengadilan, aku belum boleh diam. Seminggu setelah KTT ASEAN, polisi Kamboja akhirnya mengumumkan secara resmi bahwa Kapten Lee Seng dan 2 rekannya sedang dalam proses pemeriksaan internal. Tapi itu belum cukup. Sebab di malam yang sama, rumah Hem Dara dibakar orang tak dikenal. Ia selamat, tapi mengalami luka bakar di lengan. Satu pesan ditinggalkan di dinding dengan cat merah. Mulutmu akan membawa kematian. Kabar itu mengguncang semua orang, termasuk Riko. Ia kini mengerti satu hal. Semakin dekat pada kebenaran, semakin besar bayang-bayang yang akan membunuhmu. Suasana pagi di Jakarta yang biasanya hiruk-pikuk, berubah menjadi mencekam bagi Riko Nugraha. Ia baru saja mendarat kembali di tanah air, dikawal oleh 2 staf Kemenlu dan seorang perwakilan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tapi meski tubuhnya berada di Indonesia, pikirannya masih tertinggal di Kamboja, tepatnya di rumah yang terbakar, tempat Hem Dara hampir kehilangan nyawa. Kabar dari Phnom Penh menyebutkan bahwa Hem kini dirawat dalam kondisi kritis. Separuh tubuhnya melepuh, paru-parunya rusak akibat menghirup asap tebal. Ia masih sempat berbisik kepada seorang relawan. Bilang ke Riko, jangan percaya siapapun, bahkan orang yang berpura-pura jadi pelindung. Kalimat itu terus berputar di kepala Riko saat mobilnya melintasi Sleepy menuju hotel tempat ia akan diinapkan sementara. LPSK menempatkan Riko di sebuah cafe house di kawasan Tebet, bangunan tua 3 lantai yang dijaga ketat. Tapi bahkan di sana, Riko merasa tak aman. Beberapa kali ia memergoki orang tak dikenal mondar-mandir di depan pagar. Ada pula mobil hitam parkir semalaman penuh di ujung gang tanpa pengemudi di dalamnya. 2 hari pertama, ia menolak tidur. Ia duduk di depan laptop, menuliskan ulang semua pengalamannya dalam bentuk jurnal harian. Judulnya, Sebuah Perbudakan Bernama Digitalisasi. Tulisan itu rencananya akan ia kirim ke kantor berita internasional, termasuk BBC dan Al Jazeera. Ia tahu, selama kebenaran disimpan sendiri, maka kematian Hasim dan kesaksian Hem tak akan berarti. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikannya, sebuah amplop tanpa nama dikirim ke tempatnya. Di dalamnya, hanya ada satu foto.
wajah Hasim yang lebam, dengan darah mengalir dari pelipis. Di balik foto itu tertulis, "Kau ingin ikut seperti dia?" Riko panik. Ia meminta LPSK untuk segera memindahkannya. Tapi sebelum permintaan itu diproses, malamnya rumah kontrakan sebelah terbakar. Api menjilat cepat dan merembet ke atap Safe House. Untungnya, Riko dan 2 pengawal berhasil melarikan diri melalui lorong belakang. Namun 1 orang petugas keamanan LPSK mengalami luka bakar di punggung. Petugas pemadam menyebutkan kemungkinan besar api berasal dari bom Molotov yang dilempar dari luar pagar. Pihak kepolisian langsung menyelidiki, tapi hasilnya nihil. Kamera CCTV di sekitar lokasi dikabarkan rusak. Riko paham, ia sedang diburu, dan orang yang memburunya bukan penjahat biasa. Selang 3 hari, Riko dipindahkan ke Yogyakarta, ke sebuah villa kecil milik aktivis HAM. Di sana, ia bertemu dengan seseorang yang mengejutkan, Bu Marni, ibunda dari salah satu TKI lain yang hilang di Kamboja tahun lalu. Anaknya, Sulastri, tak pernah kembali. Ia dikabarkan bekerja sebagai admin online, tapi tak pernah lagi memberi kabar sejak 4 bulan terakhir. Bu Marni melihat Riko di berita dan langsung menghubungi relawan di Jakarta. Air mata ibu tua itu mengalir saat ia menunjukkan foto terakhir putrinya. Dalam foto itu, Sulastri mengenakan pakaian oranye dengan tulisan kecil di bagian lengan, Sihanouk Ville Cité 3, Operator 14. Riko membeku. Ia mengenali seragam itu. Hasim pernah mengenakannya juga. Dengan bantuan koneksi dari relawan Sopheak di Kamboja, Riko mendapatkan informasi baru. Cité 3 ternyata adalah salah satu dari 3 kompleks utama yang dikelola oleh jaringan perdagangan manusia berkedok perusahaan digital. Yang lebih mengejutkan, ternyata kompleks itu diamankan secara tidak resmi oleh oknum kepolisian dan militer Kamboja, serta memiliki akses kerjasama data dengan perusahaan keamanan siber dari Hong Kong. Nama yang muncul di dokumen, PT Global Mind Integration, Hong Kong Branch. Riko menyadari, jaringan ini jauh lebih besar dari yang ia kira. Kematian Hasim, pembakaran rumah Hemdara, dan upaya pembunuhan dirinya, semuanya hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih gelap. Malam itu, Riko kembali diserang. Di villa tempatnya tinggal, seseorang berhasil menyelinap ke dalam halaman. Alarm berbunyi, anjing penjaga menggonggong, dan 1 bayangan terlihat lari melompat ke balik pagar. Di tanah, tertinggal pisau kecil dan surat berbahasa Khmer. Terjemahan dari surat itu hanya 1 kalimat. "Kamu boleh sembunyi di negerimu, tapi bayang-bayang kami lebih cepat dari malam." Riko sadar, ia tak bisa terus sembunyi. Ia menghubungi seorang jurnalis senior dari Kompas TV, dan meminta 1 sesi wawancara terbuka, langsung tayang. Tapi kali ini, bukan hanya untuk menceritakan tentang Hasim. "Saya ingin buka semua nama, semua data, termasuk pejabat kita sendiri yang mungkin terlibat." Keesokan harinya, wawancara itu tayang. Riko membawa serta laptop yang berisi log video, rekaman digital, dan email-email yang melibatkan jaringan penyelundup, termasuk 1 nama dari lembaga resmi di Indonesia yang diduga meloloskan dokumen Hasim secara ilegal. Wajah pria itu diblur, tapi posisinya disebut jelas. Staf lokal di kantor imigrasi Banyuwangi. Setelah wawancara itu tayang, situasi makin panas. Riko diungsikan lagi ke lokasi baru. Namun dukungan mulai berdatangan. Mahasiswa menggelar aksi di depan Kemenlu. Tagar keadilan untuk Hasim menjadi trending di Twitter dan Instagram. Bahkan selebriti mulai mengangkat isu itu. Kementerian Tenaga Kerja akhirnya mengumumkan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan PMI Digital. Namun 1 malam sebelum berita itu diumumkan, Riko mendapat pesan suara dari nomor tak dikenal. Isi pesannya, "Jika kamu terus bicara, kamu akan melihat wajah ibumu terkapar di selokan. Diam, atau bersiap kehilangan lebih banyak dari Hasim." Riko menangis malam itu. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, perjuangan ini bukan soal memilih antara hidup dan mati. Ini soal memilih, apakah kematian Hasim akan berakhir jadi berita, atau jadi bahan bakar perubahan. 2 minggu setelah tayangan eksklusif Kompas TV bersama Riko mengguncang media sosial dan pemberitaan nasional, kantor imigrasi Banyuwangi mendadak digeledah oleh tim gabungan dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham dan Bareskrim Polri.
Langkah ini dilakukan setelah laporan investigatif Riko memperlihatkan bahwa ada kemungkinan dokumen Hasim dimanipulasi dan dipercepat proses kepergiannya ke Kamboja. Saat itu, kantor imigrasi tampak sepi. Tapi di balik dinding-dinding kantor itulah, sebuah nama mencuat, Darmawan Hadi, seorang staf lokal yang telah bekerja lebih dari 15 tahun. Ia adalah sosok yang disebut dalam salah satu rekaman suara yang ditemukan Riko dari arsip email Hemdara. Hasim akan masuk gelombang ketiga. Sudah diatur sama Pak Dharma di BWI. Katanya aman, tinggal berangkat. Riko menerima kabar itu di tengah masa perlindungannya di lokasi rahasia di Solo. Ia mendengar langsung dari seorang penyidik bahwa Darmawan Hadi kini menghilang, tak masuk kantor, dan rumahnya kosong. Istrinya mengatakan ia sedang dinas luar. Tapi rekaman CCTV terakhir menunjukkan ia meninggalkan rumah sendirian malam-malam, membawa tas besar, dan tak pernah kembali. Nama Darmawan Hadi jadi trending. Namun seperti bayangan yang tak pernah tersentuh cahaya, pria itu menghilang seolah ditelan bumi. Interpol mulai menyebar red notice, tapi Riko tahu, ini bukan sekadar pelarian. Ini adalah penghilangan. Dalam upaya menyatukan kepingan informasi yang masih berserakan, Riko bertemu dengan Pak Darto, seorang mantan petugas di Snaker Trans Kabupaten Banyuwangi yang pensiun tahun lalu. Di sebuah warung kopi tua di kaki Gunung Ijen, Pak Darto mengungkapkan sesuatu yang membuat Riko kembali terdiam lama. Darmawan itu dulu kawan dekat dari Pak Luki, kepala salah satu agensi penyalur TKI yang pernah ditutup tahun 2018. Waktu agensinya digerebek karena kasus pemalsuan dokumen, banyak pegawai diamankan, tapi Darmawan lolos karena dia cuma staf imigrasi. Padahal dia yang paling paham seluk-beluk birokrasi jalur cepat. Riko mencatat nama Luki Prasetyo. Nama ini muncul beberapa kali dalam database pelacakan TKI ilegal dari BP2Mi. Diduga, pria ini kini menjalankan agen tur kerja via Singapura dan Thailand menuju negara-negara rawan seperti Kamboja, Laos, bahkan Myanmar. Dan yang mengejutkan, menurut data travel milik Hasim, ia transit di Bangkok selama 14 jam sebelum tiba di Phnom Penh. Jadi selama ini, mereka menjebak pemuda kampung seperti Hasim lewat jalur legal, tapi dimodifikasi sedemikian rupa, gumam Riko. Pak Darto hanya mengangguk, wajahnya kusut. Kalau kamu korek terlalu dalam, nak, kamu akan temui bukan cuma oknum, tapi jaringan tua, yang tumbuh dari zaman lama, dan kini memakan wajah baru, digital. Kembali ke Jakarta, Komisi Nasional HAM memanggil Riko untuk memberikan kesaksian tambahan. Tapi sebelum ia masuk ruang sidang, seorang wanita mendekatinya. Wajahnya tak asing. Ia adalah Aniah, mantan teman seangkatan Hasim di pelatihan kerja luar negeri. Dengan suara pelan, Aniah mengungkap sesuatu yang selama ini ia pendam. Sebenarnya Hasim pernah cerita ke aku. Dia tahu ada yang salah waktu paspor dia jadi cuma 2 hari. Dia sempat tanya ke Darmawan langsung, tapi kata Darmawan, tenang, ini program istimewa, orang dalam semua. Aniah memberikan flash disk kecil kepada Riko. Isinya, rekaman suara Hasim yang sempat ia kirim via WhatsApp sebelum berangkat. Dalam rekaman itu, suara Hasim terdengar berat, pelan. Yo, kalau aku gak balik, tolong bilang ke ibu, aku kerja bukan buat cari mati, tapi karena aku gak punya pilihan. Semua udah diatur. Aku curiga, tapi udah telanjur masuk. Kalau terjadi apa-apa, cari orang namanya Darmawan, dia yang urus semua. Tangis Riko pecah. Ia mendengarkan suara kakaknya seolah mendengar salam terakhir dari dunia yang penuh jebakan. Setelah bukti itu diserahkan ke Komnas HAM dan LPSK, tekanan terhadap pemerintah meningkat drastis. Aktivis, organisasi buruh migran, dan LSM internasional menuntut audit menyeluruh terhadap jalur pengiriman PMI asal Jawa Timur, penangkapan dan pemeriksaan Darmawan Hadi dan Luki Prasetyo, pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Hasim dan korban lain. Sementara itu, di luar negeri, ASEAN baru saja mengesahkan deklarasi kerjasama lintas negara untuk melawan perdagangan manusia berbasis digital. Nama Hasim disebut secara simbolik dalam naskah deklarasi sebagai wakil korban pertama dari skema perbudakan online transnasional. Namun satu hal tetap belum terpecahkan, di mana Darmawan Hadi? Suatu malam, saat Riko sedang menyusun laporan akhir untuk diserahkan ke tim investigasi gabungan ASEAN, HP-nya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat.
Suara di seberang terdengar berat dan terdistorsi. Riko, aku Darmawan. Aku tahu kamu cari aku. Tapi kamu gak akan temukan aku di sini. Mereka udah lama incar aku juga. Kita sama, korban sistem. Tapi aku punya data. Lengkap. Buktinya. Mau kamu ambil? Riko diam. Nadinya berdetak cepat. Di mana? 5 hari lagi, taman belakang stasiun lama Banyuwangi. Jam 2 pagi. Sendirian. Atau semua data lenyap. Riko tahu ini jebakan. Tapi ia juga tahu, ini kesempatan satu-satunya untuk menguak semua. Ia menatap layar laptopnya, tempat wajah Hasim membeku dalam satu frame video. Wajah kakaknya yang kelelahan, diborgol, tapi masih mencoba menatap ke kamera. Mencoba menyampaikan pesan. Hasim, aku akan bawa semua ini ke terang. Bahkan jika aku harus menyusulmu. Jam digital di dinding kamar menunjukkan pukul 1.24 dini hari. Riko duduk di dalam mobil sewaan, parkir beberapa ratus meter dari stasiun lama Banyuwangi. Udara malam menusuk kulit, namun tubuh Riko tak terasa dingin. Adrenalin mengalahkan segalanya. 5 hari sejak panggilan misterius itu, ia telah menyiapkan segalanya. Ponsel dengan fitur rekam otomatis, kamera tersembunyi di saku jaket, dan satu alat pelacak kecil di dalam tas ransel. Ia datang sendirian, sebagaimana diminta, tapi tak sepenuhnya tanpa perlindungan. Jauh di sudut lain taman, 2 anggota tim LPSK berpakaian preman mengawasi dalam diam. Riko menatap jam tangannya. Pukul 1.59. 1 menit lagi. Langkah pelan terdengar dari arah jalur pejalan kaki. Seorang pria bertopi, dengan masker menutupi separuh wajahnya, muncul dari kegelapan. Ia tak langsung mendekat, hanya berdiri sekitar 5 meter dari bangku taman di mana Riko duduk. Suara serak terdengar. Kau sendiri. Riko mengangguk. Kamu Darmawan. Pria itu tertawa kecil. Dulu. Sekarang aku buronan yang sedang dihitung mundur untuk dikubur diam-diam. Riko berdiri pelan. Kau bilang punya data. Aku di sini buat itu. Darmawan membuka jaketnya perlahan dan mengeluarkan flash disk logam kecil. Semua data transaksi, nama-nama, rekening, jalur penerbangan, paspor palsu, dokumen yang kami ubah untuk Hasim dan puluhan lainnya. Termasuk perintah dari bos di Hong Kong dan Phnom Penh. Ini bisa menghancurkan lebih dari 1 negara. Ia melangkah mendekat. Tapi tepat saat flash disk berpindah ke tangan Riko, 2 suara letupan keras memecah malam. Dor, dor. Tubuh Darmawan terpental. Darah memancar dari dada dan lehernya. Riko refleks menjatuhkan diri, bersembunyi di balik kursi taman. Para agen LPSK langsung bergerak, tapi 2 bayangan bersenjata sudah lebih dulu melarikan diri ke gang sempit di belakang stasiun. Darmawan mengerang, tubuhnya menggeliat beberapa kali sebelum terdiam. Mata terbuka lebar, menatap langit Banyuwangi yang kelam. Di genggaman Riko, flash disk masih utuh. Suasana di rumah sakit RSUD Blambangan mencekam. Polisi memblokir ruangan, wartawan berkumpul, dan tim Cibercrime Mabes Polri tiba tak lama kemudian. Riko diminta menyerahkan flash disk kepada mereka, tapi ia sudah lebih dulu mengirim salinan isi file ke 7 jurnalis investigasi, 2 Ngo Luar Negeri, dan Komnas HAM. Isi flash disk itu mengguncang Indonesia. Nama-nama oknum imigrasi, termasuk Darmawan, yang memanipulasi keberangkatan TKI melalui jalur resmi dan jalur bayangan. Bukti transfer uang ratusan juta dari rekening luar negeri ke beberapa nama di Banyuwangi, Surabaya, dan Jakarta. Peta jaringan sindikat dari Thailand, Kamboja, Vietnam, lengkap dengan titik-titik, camp kerja digital. Video puluhan TKI termasuk Hasim yang bekerja di ruangan gelap dengan tangan diborgol, dipaksa menyasar korban penipuan online lintas negara. Salah satu video menunjukkan Hasim menangis. Aku lapar, Pak. Sudah 2 hari cuma air. Tolong bilangin ke keluarga. Aku gak tahan. Masyarakat meledak. Hashtag keadilan untuk Hasim menduduki trending nomor 1 selama 6 hari berturut-turut. Di Jakarta, mahasiswa mengepung gedung Kemenlu, mendesak menteri mundur. Bahkan di luar negeri, BBC dan CNN memuat headline, Digital Slavery in Southeast Asia, Indonesia's Hidden Victims. Presiden akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi, tim independen investigasi nasional dibentuk. Nama Hasim digunakan sebagai nama operasi.
Satgas Hasim, penyelamatan WNI dari perbudakan siber. Dalam operasi gabungan bersama otoritas Thailand dan Kamboja, lebih dari 180 WNI berhasil diselamatkan dari kamp penipuan daring. Banyak dari mereka dalam kondisi lemah, terluka, bahkan trauma berat. Di antara mereka, satu orang membawa foto Hasim yang pernah ditempel di dinding kamp. Kami mengenalnya. Dia yang paling keras bersuara. Makanya, dia yang paling sering dipukuli. 3 bulan kemudian, pemakaman ulang Hasim dilakukan secara resmi di Banyuwangi, kali ini dengan penghormatan kenegaraan. Peti matanya dibungkus bendera merah putih, dan ibunya, Bu Hani, menangis di peluk Riko. Ratusan orang datang, bukan hanya warga kampung, tapi juga jurnalis, aktivis, dan keluarga korban lain. Riko berdiri di depan makam, membawa batu nisan kecil bertuliskan, Hasim Nuhraga, warga kecil yang melawan mesin besar. Ia tak berkata banyak. Kakakku bukan pahlawan. Dia cuma ingin hidup layak. Tapi karena dia melawan, dia dibunuh. Kini, namanya jadi simbol. Biar tak ada lagi TKI yang dibohongi dengan janji palsu. Dalam sebuah wawancara terakhir di Metro TV, Riko berkata, mereka bisa bunuh tubuh kita, tapi mereka tak bisa bunuh kebenaran. Dan Hasim, kakakku, akan terus hidup di tiap langkah perlawanan ini.